Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kami ajak Anda menuju ke Senayan. Saat ini Komisi 3 DPR telah menyelesaikan proses uji kelayakan dan kepatutan, kemudian dilakukan voting di siang hari ini pemirsa. Ini adalah voting terhadap 10 orang calon pimpinan KPK dan 10 orang calon Dewan Pengawas KPK. Kemudian akan digelar rapat pleno penetapan 5 capim KPK dan 5 cawadewas KPK untuk direkomendasikan kepada Presiden. Kemudian Komisi 3 memilih untuk menggunakan mekanisme voting untuk memilih 5 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan 5 anggota Dewas KPK. Tadi sebelumnya Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman membuka opsi apakah pemilihan pimpinan KPK dilakukan secara musyawarah atau voting. Sekarang mulailah penghitungan. Kita lihat kembali proses voting di siang hari ini. Nggak bisa dibikin musik-musik gitu? Ya, yang dramatis. Oh, maksudnya teng-teng-teng. Iya, gitu. Ya. Eng. Oke. Mungkin capim KPK dulu ya? Hah? Iya, capim, ya betul. Capim. Oke, mulai dihitung ya, satu persatu suara dibuka. Ya, ditunjukkan pemimpinan. Habib. Dahulukan pimpinan. Iya dong. Satu-satu aja. Ya. Michael Rolandi, Ida Budiati, Yohanes Tanak. Pelan-pelan Pak Sopir. Atau pindahkan aja satu. Mic-nya nggak ada ya? Nggak ada mic. Habib apa yang Bapak itu bapak loh. Michael Rolandi Kesanda, Ida Budiati, Yohanes Tanak. Ya, berikutnya. Aman ya, saksi lihat ya. Lalu, saksi tadi udah lihat semua ya saksi ya. tadi dua ya, udah dua. Siapa? Ibnu Basuki ya. Oh banyak. Halo, ulang. Ibnu Basuki Widodo, Yohanes Tanak, Agus Joko Pramono. Enggak dong, 5 dong. Iya udah, Udah. tadi dia ngomong Michael. Oke, berikutnya. Nah, satu orang 5 aja biar cepat. Iya, satu orang 5 aja. Tio Budianto, Aduh, tolong diawasi yang nulis jangan lelet tuh. Udah bener kan? Taruh, stop. Udah bener kan? Jangan terulang begitu Pak. Orang ngomong nulisnya lambat loh, ya. Tolong sama-sama mengingatkan. Yuk. Tua Tio Budianto, Lo udah kan? Vito Rojayanto, Ibnu Basuki Widodo, Yohanes Tanak, Agus Joko Pramono. Langsung aja sikat 5. Tua Tio Budianto, Vito Rojayanto, Ibnu Basuki Widodo.
Pemirsa, saat ini DPR sedang menghitung surat suara voting dari Capim KPK dan juga calon dewas KPK. Nantinya nama dengan tanda contreng dan keterangan ketua terbanyak ini akan ditetapkan sebagai ketua KPK periode 2024-2029. Sebelumnya Komisi 3 juga sudah menggelar fit and proper test. Ada 10 calon pimpinan KPK sejak hari Senin 18 November. Cocok, lanjut. Setelah itu Komisi 3 akan mengumumkan 5 nama yang menduduki kursi pimpinan dan anggota Dewas KPK periode 2024-2029. Yang Anda saksikan pemirsa saat ini whiteboard sedang ada tulisan nama-nama yang mereka sudah lolos sampai di tahap fit and proper test. Jika kita jabarkan ada nama-nama Agus Joko Pramono, kemudian Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto, Fitroh Roh Cahyanto, kemudian ada Ibnu Basuki Widodo, Ida Budiati, Johanis Tana, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Pungki Indarti, dan Setio Budianto. Ini adalah 10 nama Capim KPK. Ada 2 kotak yang Anda saksikan di layar televisi saat ini pemirsa. Kiri adalah untuk KPK dan kanan adalah untuk calon ketua pengawas KPK, Dewan Pengawas KPK. 10 calon anggota Dewas KPK yang lolos sampai tahapan fit and proper test. Ada nama Mirwazi, Eli Variani, Wisnu Baroto, Beni Joshua Mamoto, Gus Rizal, Sumpeno, Ciska Mirawati, Hamdi Hasyar Baini, Heru Krisna Reza, dan Iskandar MZ. Kemudian pemirsa, metode voting yang disepakati oleh seluruh fraksi partai politik di Komisi 3 DPR RI. Dari total 47 orang anggota Komisi 3 DPR RI, 44 anggota diantaranya dinyatakan hadir. Dan rapat tadi juga sudah dinyatakan quorum. Jadi dengan mencontreng surat suara yang dibagikan kepada setiap anggota yang hadir, setiap anggota Komisi 3 DPR harus mencontreng 5 nama Capim KPK dan kemudian menandai 1 diantaranya sebagai ketua. Sedangkan untuk calon Dewas KPK, anggota Komisi 3 DPR juga harus mencontreng 5 nama, tetapi tidak perlu memberi tanda ketua sebab Dewas tidak akan memiliki seorang ketua. Kita lihat pemirsa di layar televisi saat ini. Untuk nama Setio Budianto sebagai salah satu dari 10 Capim KPK, ini terlihat tadi sudah unggul ya. Bisa Anda lihat di sebelah kanan ini adalah voting untuk sebagai ketua. Kemudian Johanis Tana dengan 1 yang mendukung sebagai ketua. Kita lihat Fitroh Roh Cahyanto juga ini mendapatkan cukup banyak dukungan dari anggota Komisi 3.
Kemudian ada Ibnu Basuki Widodo juga terlihat pemirsa sudah naik untuk raihan suara di voting siang hari ini. Kemudian juga ada Johannes Tanak juga terlihat tadi sudah mulai banyak yang memilih. Baik pemirsa, nama Setio Budianto ini juga semakin tinggi ya untuk hasil polling di siang hari ini untuk menjadi pimpinan KPK. Dalam proses sebelumnya pemirsa, calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto ini sempat mengungkapkan bahwa rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset merupakan langkah revolusioner dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi pada saat usai menjalani fit and proper test di Komisi 3, dia sempat menyebutkan bahwa menurutnya RUU ini adalah revolusi hukum yang menurut Setio Budi sangat bagus. Kalau revolusi ini untuk perampasan aset ini segera akan ditindaklanjuti. Setio sendiri juga sempat menyatakan kepada media bahwa RUU perampasan aset saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR dan dia menyatakan kesiapan untuk melaksanakan RUU tersebut jika terpilih menjadi pimpinan KPK. Baik, pemirsa sepertinya belum bergerak untuk nama Setio Budianto. Ini tetap unggul dalam voting yang sedang berlangsung saat ini. Kemudian di urutan kedua ada Johannes Tanak yang dipilih hanya satu orang untuk suara menjadi ketua. Kami review kembali pemirsa. Calon atau juga Capim KPK Setio Budianto ini menilai pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor perlu diuji materi. Alasannya dua pasal ini mengandung kerancuan dan menjadi beban bagi penyidik dalam mengungkap sebuah perkara. Jadi menurutnya pasal 2 dan 3 Tipikor membuka peluang mengambil kebijakan terjerat kasus korupsi meski perbuatannya tidak menguntungkan dirinya. Itu udah selesai belum? Diselesaikan Oh, satu belum? lagi tadi. Tahan dulu ya. Ini kita menghormati antum ini. Ahi, Kasih tahu. teman-teman wartawan bisa lihat bagaimana Komisi 3 saling menghormati satu sama lain. Oke. Lanjut. Parlakan. Ketua Setio Budianto, Fitro Roncanianto, Johannes Tanak, Ahmad Alamsyah Saragi, Agus Joko Pramono,
5 suara lagi menang. Pemirsa, proses hitung suara untuk voting Capim KPK dan calon Dewas KPK sedang berlangsung saat ini. Sambil menunggu hasilnya, kami juga sudah bergabung dan hendak menyapa Bonyamin Saiman, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI. Mas Boy, selamat siang. Selamat siang. Ya, ini kalau misalnya kita lihat layar putih itu, Mas Boy ini udah jelas ya ada 5 nama ya. Ada Setio Budianto, Fitroh Rohcayanto, Johanis Tana, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono. Ini kita mudah-mudahan tidak mendahului ya, tapi terlihat di layar saat ini seperti itu ya, Mas Boy ya. Aman orang-orang ini, Mas? Sudah super yakin. Super yakin. Sudah super yakin kalau yang terpilih 5 orang itu. Oke, Anda melihatnya kelima nama ini aman, Mas? Dalam sistem pemilihan DPR yang saya ketahui gitu. Aman? Dari apa maksudnya? Kalau dari track record, tapi sebenarnya gitu bisa berharaplah mereka nanti jadikan KPK lebih baik, itu masih ada harapan. Oke. Halo. Mas Boyamin, maaf kami harus perbaiki dulu. Sepertinya ada masalah dengan komunikasi kita, Mas. Kami tidak dengar suara Anda dengan jernih sambil kami perbaiki. Pemirsa, kami mengajak Anda kembali menyimak ini suasana di Senayan. DPR masih menghitung surat suara voting dari Capim KPK. Mas Boyamin, selamat siang. Sudah bisa dengar, Mas? Selamat siang. Ya. Aman ya, Mas ya? Jelas. Suara saya jelas dan aman seperti 5 calon KPK yang sedang naik namanya terpilih ini ya, Mas Boyamin? Ya, sudah yakin kalau itu akan terpilih 5 orang itu, dan Setio Budianto pasti jadi ketua itu, karena tidak ada pesaingnya. Kan sistem pemilihan DPR itu biasanya paket, itu sudah disepakati antar fraksi, nanti akan milih ini. Nah, setiap anggota DPR yang berasal dari fraksi masing-masing akan patuh itu. Jadi ini sudah ada rapat setengah kamar atau di dalam kamar gitu, diputuskan 5 orang ini gitu. Jadi semuanya pasti akan memilih itu. Jadi sudah kelihatan, bahkan hanya ada 1 suara, 2 suara itu tidak masuk paket itu. Oke. Mas Boyamin, jadi pada saat apakah ini memang sudah tradisi di Komisi 3 atau juga prosesinya memang seperti ini ketika dalam proses untuk memilih Capim dan juga Dewas? Ya, di Komisi 11 juga begitu, untuk anggota BPK, OJK itu sudah kelihatan itu bahwa ini sebenarnya sudah disetujui seluruh fraksi bahwa 5 orang ini. Jadi OJK, BPK itu Komisi 11. Kalau misalnya di Komisi 3 ini beberapa, misalnya tentang Hakim Agung, gitu. Akan kelihatan itu paket-paketnya sebenarnya itu sudah direstui oleh pucuk-pucuk pimpinan dari partai-partai politik bahkan. Dan mereka sudah berkumpul. Jarang sekali, pernah ada sekali saya ingat saya itu betul-betul cair, gitu. Karena pertarungannya sangat keras. Gitu. Jadi ini sebenarnya ini semua fraksi besar itu, dan juga fraksi, pokoknya seluruh fraksi ini sudah setuju 5 paket ini. Ini artinya sudah ada pertemuan setengah kamar tadi malam atau tadi pagi. Gitu. Jadi ini sudah hanya formalitas saja penghitungan ini. Sebenarnya harus ini dengan pemilihan model vote begini, angka-angkanya sudah kelihatan sebenarnya. Mas Boy, berarti apa gunanya dong kalau misalnya kita lihat ini ada beberapa nama yang memilih di luar 5 nama yang terpilih?
Ya, karena mereka paling tidak bisa jadi punya kedekatan, tapi dia tahu sebenarnya paket 5 itu adalah ini. Nah, mungkin Oke. ada 1-2 yang karena dia kagum misalnya dengan sosok Ida Budiati karena perempuan misalnya. Ya, mungkin yang milih ini perempuan juga misalnya gitu ya, tapi dia yang 4 lain milih dari paket. Gitu. Jadi Oke. tahu bahwa nanti yang milih itu di luar 5 paket itu hanya 1-2 orang, itu yang berdasarkan mungkin kenal, kedekatan, atau kagum, atau ya faktor bahwa sempurna sebenarnya layak dipilih, tapi bahwa tahu ini bukan paket. Jadi satu orang anggota DPR paling-paling hanya 1 orang di luar yang paket. Gitu. Jadi nanti akan ketahuan misalnya milih Pungki misalnya, atau ini perempuan juga gitu, atau milih siapa gitu itu hanya sekedar pada posisi ada 1-2 orang yang keluar dari paket, tapi bahwa 4 yang lain dia milih dari paket. Oke, Ini berarti di luar kamar sebenarnya akhirnya udah juga ada lah deal-dealannya apa, ini nama yang akan dipilih dia begitu ya, mensukses- Mas Boy ya? Iya, untuk mensukseskan paket aja. Sebenarnya itu karena hati nurani misalnya dia pengen Karena hati nurani, ada misalnya rata-rata ini misalnya anggota DPR perempuan, milih ada pimpinan yang perempuan misalnya, itu faktor gender gitu. Nah, Baik. ini kan ternyata ini saya masih berharap kemarin itu ada 1 perempuan yang akan jadi pimpinan KPK gitu. Tapi nampaknya ini tidak ada yang lolos dari 2 perempuan ini. Sayang sebenarnya bukan faktor apa, tapi sebelumnya kan pimpinan KPK ada perempuannya. Meskipun yang kemarin gagal itu Lili, tapi sebelumnya kan ada Bu Basaria lolos 1, tapi kalau melihat ini nampaknya udah nggak ada yang lolos ini. Oke. Karena Mas Boyamin saya berharap tetap bersama kami ya Mas. dari 2 Kita akan perempuan jeda ini- terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah dalam Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.